Oke, halo semuanya. Lagi-lagi kita bahas sebuah mouse terbaru. Ini dari Fantech, Helios 2 Pro S. Dan mungkin kalian bertanya-tanya, kok mirip banget sama yang Helios 2 Pro yang kita lihat baru aja, kayaknya 6 bulan yang lalu. Dan emang bener, ini masih kurang lebih mouse yang sama dengan sedikit upgrade di dalamnya. Coba kita lihat dulu apa aja yang belum berubah dari mouse ini setelah pesan dari sponsor. Lengkapin keperluan setup kalian dengan belanja dari MyNK Official, mulai dari aksesoris meja kerja, kayak magnetic table stand, USB hub, wooden wrist rest, leather desk mat, dan masih banyak lagi. Kali ini kita ada MyNK Wooden Palm Rest terbuat dari kayu solid yang udah ada motif topografi yang menurut gua cakep banget. Teksturnya halus, di bawahnya ada rubber anti-slip, dan ada 3 ukuran untuk cocokin sama size keyboard kalian. Buat yang suka aksen kayu-kayu di setupnya, boleh banget pakai wooden palm rest ini. Masih banyak lagi produk-produk menarik lainnya, jadi ayo cek MyNK Official dan pastiin kalian pakai kode ini untuk dapetin 10% diskon. Cek linknya di deskripsi di bawah. Pertama, di boxnya ini masih kurang lebih sama yang kita dapat. Ada mouse-nya, ada kabel, ada extra fit yang banyak banget tipenya, ada dongle strike speed-nya, ada grip tape, stiker, dan juga bahkan ada koinnya ini loh. Sensornya di sini mereka juga masih sama pakai Pixart PAW3395, sensor yang udah sangat-sangat common dan terpercaya di mouse-mouse gaming. DPI-nya bisa sampai 26.000, 650 IPS, dan 50G acceleration. Bentuknya juga ini masih sama persis, nggak ada bedanya sama sekali. Jadi untuk kalian-kalian yang udah suka sama bentuknya si Fantech Helios 2 ini, kalian juga pasti suka sama bentuknya yang satu ini. Ini sangat enak untuk claw grip. Bahkan Helios 2 Pro ini juga pernah jadi daily driver gue ya, jadi gue memang suka banget sama bentuknya. Tapi gue juga ada komplain kalau gue nggak terlalu suka warna kuning dan abu gini ya, dan ya sekarang mereka udah ada yang warna hitam putih kayak gini, mantap sekali. Walaupun bentuk mouse ini tergolong kecil ya, tapi untuk tangan gue yang besar aja di 19 cm, pegang claw grip itu masih enak banget karena belakangnya itu yang cukup menonjol ke atas. Jadi pas kita pegang itu masih kena kontak sama kita punya telapak tangan di bagian bawah sini loh. Jadinya claw grip itu jadi mantap sekali. Dan selain bentuknya yang masih sama, ini beratnya juga masih sama di 55 gram. Yang keempat itu konektivitasnya juga masih sama, bisa Bluetooth, bisa kabel, dan juga bisa dongle-nya strike speed ini. Dan sekarang di boxnya itu mereka udah nggak ada lagi dapetin dongle yang kecil yang cuma bisa sampai 1000 Hz. Semuanya itu langsung pakai dongle strike speed-nya ini. Jadi kita bisa langsung aktifin sampai 4000 Hz. Jadi kita bisa bilang selamat tinggal sama dongle kecilnya itu loh. Karena di mouse sebelumnya juga nggak ada tempat slot untuk masukin dongle. Jadi ya udahlah. Oke, jadi kurang lebih itu yang masih sama dari mouse yang versi Pro S-nya ini. Sekarang kita lihat apa aja yang udah berubah. Yang ini sekarang udah jelas bisa sampai 8000 Hz polling rate. Kelihatannya Fantech itu nggak mau ketinggalan ya sama mouse-mouse merek lain. Jadinya ini bisa juga sampai 8000 Hz. Tapi kita harus pakai kabel doang. Untuk yang wireless seperti biasa itu cuma mentok sampai 4000 Hz aja. Ini berkat chip yang di dalamnya itu udah upgrade juga dari Nordic 52833 yang ada di Helios 2 Pro. Sekarang udah jadi 52840. Untuk switch-nya, dulu mereka pakai optical switch, itu TTC Gold 100 juta klik. Tapi sekarang mereka balik lagi ke mechanical switch, yaitu Huano Transparent Blue Shell Pink Dot, yang lifespan-nya itu sampai 80 juta klik. Kedengarannya sih ini agak sedikit kayak downgrade gitu ya dari yang sebelumnya, karena ini udah pakai optical, tapi yang terbaru mereka ganti lagi ke mechanical. Dan itu untuk bisa dapetin rasa tactile yang lebih enak lagi dibandingin sama switch optical. Dan kelihatannya sih ini tipe switch yang lebih disukai para fans ya, jadi mungkin itu kenapa Fantech pindah balik ke switch mechanical. Memang rasa tactile-nya itu kerasa banget sih dibanding yang optical. Coba kalian dengar. Yang ketiga, yaitu adalah coatingnya yang sudah upgrade ya. Sekarang mereka ada kayak lapisan lebih grippy gitu, dan iya sih, gue pegang ini kerasa banget kayak lebih lengket gitu di tangan gue. Gue nggak tahu kenapa mereka harus banget lakuin ini, karena mouse yang dulu juga dibilang licin, nggak juga sih. Ini tetap enak banget di tangan, gue nggak pernah ada masalah. Tapi kalau kita pindah ke sini itu bakal jauh lebih kerasa kayak lebih erat di tangan gitu. Dan
ya gue suka sih, gue gak komplain jadinya. Dan yang Pro S ini juga mereka udah dites gitu latency-nya dari factory. Kalau nggak salah mereka pakai Nvidia LDAT. Dan dari semua testingnya sih kelihatan kalau 8000 Hz polling rate itu punya latency yang paling rendah. Jadi kalau kalian pengen performance yang paling cepet gitu, ya bisa aja pakai kabel dan aktifin 8000 Hz-nya itu. Tapi kalau kita lihat dari hasilnya yang lain, kelihatannya wireless di 2000 Hz polling rate paling sweet spot untuk semua orang deh. Pertama, latency-nya itu kurang lebih hampir 2 kali lipat dibanding yang 1000 Hz. Kedua, kalau dibandingin sama 4000 Hz, dia nggak terlalu beda jauh banget. Sekaligus kita juga bakal lebih irit baterai kalau kita pilih 2000 Hz dibanding 4000 Hz. Makanya 2000 Hz kelihatannya paling sweet spot. Nah, selain yang Pro S ini, gue juga ada dikirimin yang Helios biasa ya, dan ini ternyata masih sama aja sama yang dulu. Perubahannya itu adalah di harganya, yang sekarang sih kalau gue lihat di toko online itu sekitar di 699.000, sekarang mereka jadi 599.000. Polling rate-nya ini cuma bisa sampai 1000 Hz, kita juga dapat dongle kayak biasa juga di dalam boxnya. Switch-nya ini TTC Gold 100 juta klik optical switch, sensornya juga sama di 3395. Pokoknya mouse yang solid banget dengan harga yang super terjangkau. Dan setahu gua yang Helios 4K ini yang kita lihat 6 bulan lalu, itu juga bakal masih dijual barengan sama yang Pro S ini loh. Dengan harga yang udah turun dari 999.000 jadi 799.000. Dan untuk yang Pro S harganya sih masih belum official, tapi harusnya di bawah 1 juta. Jadinya sekarang kita punya 3 mouse yang bentuknya sama, jadi untuk kenyamanan itu bakal sama aja, tapi speknya itu berbeda dan juga harganya yang berbeda untuk bisa disesuaikan sama keperluan kalian kayak gimana. Buat gua tetap aja yang paling sweet spot itu adalah Helios 2 yang biasa, yang cuman bisa sampai 1000 Hz aja, karena menurut gua itu udah mencukupi keperluan 99% orang main game ya. Gua sangat happy kalau gua disuruh pakai mouse yang ini. Gua nggak ada komplain sama sekali. Dan kalau disuruh pilih antara yang Pro S atau yang Pro biasa, mungkin gue jawab dengan tanya balik ke kalian, apakah kalian suka switch yang mechanical atau switch yang optical. Karena itu adalah hal yang bakal kerasa banget pas kalian cobain kedua mouse ini. Dan juga coatingnya lah. Coatingnya gue bisa bilang kalau yang Pro S itu jauh lebih enak. Tapi sekali lagi bukan berarti yang Pro ini licin, karena ini juga enak kok. Cuman ini lebih enak aja. Kalau gue main gamenya itu kayak tipe Dota, mungkin gue bakal pilih yang optical switch karena pencetannya lebih ringan, lebih nggak terlalu clicky dan tactile banget. Jadinya untuk di spam bakal lebih nggak terlalu capek ya. Tapi kalau kalian main gamenya FPS yang mechanical bakal lebih enak. Oke, jadi kayak gitulah mouse-mouse dari Fantech ini, mouse yang sangat solid dan gampang banget buat gue rekomen kalau kalian tertarik. Gue bakal kasih linknya di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye-bye.